katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintahnya apa? Jangan kau makan babi, itu hidup kekal. Yang keempat, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapa kepadaku? Hapuskan Torah atau ajarkan Torah. Itu yang Anda harus pahami. Jadi Yesus tidak ada sama sekali menghalalkan babi. Itu cuma nafsu kalian tuh, karena kalian mengikuti hawa nafsu kalian, kalian menyembah hawa nafsu kalian. Sampai hari ini orang Yahudi nggak makan babi. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami adalah Tuhan sudah menubuatkan dalam Yesaya 66 nomor 17, 18, 16, 17, 18. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan tikus, belauk, dan binatang-binatang yang menjijikkan. Terus kau hubung-hubungkan dengan hukum yang ada dalam Islam. Islam punya syariat sendiri. Islam tidak mengambil hukum dari Yahudi. Torah ya untuk Yahudi, Al-Quran ya untuk seluruh umat manusia. Tidak ada umat Islam, jangan kau makan onta. Mana ada di Islam jangan makan onta? Larangan makan onta itu hanya untuk Bani Israel. Celakanya orang Aliteng ini karena mengambil kitabnya orang Yahudi, nyamar-nyamar seperti Yahudi, biar dianggap seperti domba. Ambil kitabnya orang, ambil rampok kitab orang, ditempelin biar bisa nyamar-nyamar. Kami orang Yahudi loh, tapi bohong. Berarti kalau Anda mengambil kitabnya Yahudi, lakukan semua apa yang ada di dalamnya. Sedangkan Islam tidak mengambil kitabnya Yahudi. Hukum yang datang kepada Nabi Musa, Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 145 hanya berlaku bagi bangsa Israel. Jangan kau masuk ke Islam. Islam beda. Kamu yang nempel ke sana, kenapa kamu nggak lakukan itu? Karena cuma nyamar om. Begitu saudara. Jadi tak ada kemudian hukum yang datang kepada Bani Israel yang diharuskan, diwajibkan berlaku ke Islam. Karena kami punya nabi sendiri, rasul sendiri, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lo, rasulmu siapa? Nabimu siapa? Ayo. Nabimu, rasulmu yang kedatangan Kristus palsu, makhluk kuburan. Yang keluar dari kubur, yang ngaku-ngaku. Ingat, saudara, ketika Anda membawa data Matius 28, kata Yesus begini. Ada yang sangar di dalam pengajaran Kristen yang hari ini Kristen harus sadar. Kata Yesus begini di dalam Yohanes 12. Sekarang itu abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang loh, nun dalam bahasa Yunani. Nun itu artinya saat ini, detik ini. Nun. Sekarang penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Jadi abad pertama ada iblis yang dilemparkan dari tempat pembuangannya. Di mana Tuhan membuang iblis? Di abad pertama dia keluar dari pembuangan. Baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Kata Yesus, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pernah nggak Yesus mengajarkan kepada muridnya, ke-12 muridnya, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Pernah? Enggak pernah. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah,
Kemana perginya? Ke domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Ini ada yang keluar dari kubur. Itulah yang dikatakan Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya dende. Ya dende. Akulah Yesus, aku. Kalau yang keluar dari kubur ini mengaku bom-bom, siapa yang mau sembah? Akulah bom-bom. Ada kaget? Kalau bom-bom paling gip yang dicari. Ini dia pakai namaku, kata Yesus. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, dia akan melakukan tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Waspadalah, jangan kau percaya. Mana iblisnya yang datang mengaku Yesus Kristus? Mana dia yang dilemparkan dari alam kubur? Mana tanda untuk angkatan jahat? Mana? Sekarang juga, bukan abad ke-7, sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan dari dunia orang Matwe. Jadi penyesatnya itu bernama siapa? Yesus Kristus. Hari ini Kristen menyembah hawa nafsunya, menyembah siapa? Yesus Kristus. Siapa yang harus diwaspadai menurut Yesus? Yesus Kristus. Siapa pengikut Yesus Kristus hari ini? Kristen. Ya dende, wahai umat Islam, kabur! Jangan mau didekati oleh orang-orang Kristen. Kabur! Kabur! Tinggalkan, jauhi. Karena mereka adalah penyesat-penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Biarkan kami para apologet menghalau mereka, menjaga pergerakan mereka, agar umat Islam tidak terkontaminasi mempertuhankan hawa nafsu, yaitu mempertuhankan Kristus Yesus makhluk kuburan. Demikian. Oke, keren sekali nih. Kita sapa dulu Bang Zuma. Ada Bang Martin. Selamat kuat, siang menjelang sore. Iya, yang kuat pegangnya. Bang Martin, selamat siang. Selamat siang saudara-saudara semuanya ya. Oke. Gimana Pak Martin dari Kristen ya? Kristen. Ya. Oke, ada Bang Petra juga. Selamat siang Bang Petra. Oke, selamat siang Bang Zuma. Oke, siap. Ada 3 Kristen yang di sini ya. Diskusinya santai ya, kawan-kawan. Santai dong. Oke. Menghujat turun ke bawah ya, nggak boleh menghujat ya. Yang menghujat siapa? Jumanya. Ya, dari tadi kita dengar Bang Suma Juma itu tuh baca menghujat. sesuai dalil, bro. Yang dimaksud tuh yang nggak sesuai dalil itu penghujat turun Saya ke pakai bawah dalil gitu. ya. Siapa yang ngomong nih? Saya atau Oke. Suma? Ya, jadi saya selesaikan dulu deh Bang Oke. Suma ya. Sebentar, saudara. Sorry. Nah, di Matius 14 tadi kan dikatakan, saya sudah buka di Lukas 9 ayat 28 sampai 35. Di sana ada suara dari langit dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, terus di sini Bang Suma bilang, iya disuruh dengar bukan disuruh disembah. Ini ya, di Matius 14 ayat 33 dikatakan demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Orang-orang ini siapa? Murid-murid. Kalau saudara baca dari ayat 22-nya, saudara akan tahu ya. Murid-murid menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Allah tidak punya anak? Pasti dia akan membantah, hei, kalian ini tidak tahu kalau Allah tidak punya anak. Atau ngapain kamu sembah saya cuma utusan. Tapi sudah selesai saudara, tidak ada lagi sambungannya ya. Terus yang saya tanyakan kepada Bang Suma, itu tentang aturan yang ada di dalam iman Bang Suma. Bukan saya paksain Bang Suma harus sesuai dengan aturan di iman saya. Tidak seperti itu Bang Suma. Saya minta Anda disunat, tidak makan babi. Itu mengikuti siapa? Datanya di mana? Itu yang saya tanyakan. Tapi Bang Suma lagi-lagi tidak menjawab. Nah, ini di Kisah Para Rasul saya tunjukkan. Kisah Para Rasul 10. Ya, kita baca mulai dari ayat ini. Itu ada penglihatan kepada Petrus, ya. Ada penglihatan kepada Petrus.
kedengaran pula untuk kedua kalinya. Ya, suara yang berkata di ayat 15, kita mulai ayat 14 ya Petrus. Nah, kita baca keseluruhannya kalau lebih bagus ya. Nah, kedengaran pula suara dari kedua kalinya, suara yang berkata kepadanya, yaitu kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya kan? Itu Petrus dikasih penglihatan makanan-makanan yang haram, saudara. Nah, Allah menyatakan itu sudah halal. Petrus bilang, oh saya tidak pernah makan yang haram. Tapi Allah bilang, apa yang sudah dinyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, tadi Bang Suma mengatakan, nanti Bang Suma tunjukkan data Bang Suma ya. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Rasulullah tidak sekolah. Itu saudara dapat data itu dari mana? Ya, karena menurut saya itu Rasulullah itu orang yang sangat cerdas. Ya, itu menurut saya, karena nggak mungkin orang nggak cerdas mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Bang Suma jangan asal bicara ya, kalau tanpa data ya. Nah, ini saya tunjukkan kepada saudara, kalau orang-orang yang tidak cerdas itu begini ya. Ini bangsa yang buta, saudara, bangsa yang buta. Ya, saya 29, ini tertulis di dalam kitab saya ya. Saya akan bacakan kepada saudara. Itu di Yesaya 29 ayat 12 sampai 13 ya. Dan apabila kitab ini diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Di ayat ke-13-nya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bang Suma, jadi tolong Bang Suma. Ini kenapa suaranya mengecil ya? Suaraku yang kecil ya? Aman Bang, aman, bagus. Alhamdulillah. Dia kenapa tadi itu? Bahasa apa dia? Itu apa namanya? Matius berapa tadi? Atau dia nangis aja tadi itu? Bang, jangan dipaksakan membalas argumentasi saya ya. Kalau Anda cuma mau ngok aja, nggak usah. Menyerah aja, Ya. berikan ke Kristen yang lain. Oke, Apa yang sama saya Maksud aja, tadi sama saya. suara saya kecil ya tadi ya. Ngapain Ada Anda masuk, mempertahankan narasi sampai yang di kemudian... mana Bang Suma? Sampai Nggak di tahu. mana tadi? Suara saya kecil di mananya? Biar saya ulangi. Iya, saya dengarkan semua, cuman narasi Anda itu yang tidak... Oh, Bang Ya, Rames, silakan. dikondisikan suara anaknya Bang. Itu rawan ke komal. Dikondisikan dulu punya Bang. orang, saya mau ngapain? Gimana? Itu punya orang kok. Enggak, suara anak kecilnya Bang, dikondisikan dulu Ya, Bang. di Kalau rumah enggak orang gini saya mau aja, pergi izin ngapain dia? sebentar Bang Rames, izin. Kita Abang kondusifkan dulu. Kita berikan dulu kesempatan sama rekan Kristen yang lainnya. Izin Bang ya. Oke? Ya. Begitu Iya, Bunda iya. Os ya. Silakan dengan Bang Martian. Sementara Bang Rames Oke, dulu. terima kasih banyak ya saudara-saudaraku ya. Tadi kalau saya lihat pertanyaan dari saudara kita itu tidak ada satupun yang bisa dijawab ya. Cuma hanya lari ke Alkitab melulu ya. Tetapi di sini saya hanya berdiskusi, saya ingin mengedukasi teman-teman ya. Ya, di sini kita harus bisa membedakan, kita harus bisa jeli melihat Tuhan yang benar itu seperti apa. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, firman Tuhan, jadilah terang. Ya, Yesaya 60, 19, 20 menubuatkan masa depan di mana Tuhan akan menjadi terang. Allah adalah terang, terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 berbunyi, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya kekudusan, kemuliaan, kebenaran Allah itu sempurna, sama sekali tidak ada cacatnya. Makanya Allah di sini tidak bercampur dengan dosa. Tuhan, terus kemudian di dalam Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi di sini Tuhan itu terang.
Lalu siapakah terang itu? Ya, terang itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak berada di dalam kegelapan, tetapi memperoleh terang hidup. Artinya kita itu akan sebagai orang Kristen, kita itu anak-anak terang. Lalu kegelapan, kenapa Tuhan itu kegelapan itu disimbolkan sebagai dosa dan kebohongan? Kalau kita lihat Allah SBT ya, QS Asafat ayat 32, Allah menyesatkan. Terus kemudian Al-Afal ayat 30, Allah menipu. Terus kemudian surganya Allah disediakan bidadari. Terus kemudian, di dalam surat Al-Abiyah ayat 82, Allah memelihara setan, ya. Terus kemudian Maryam 83, Allah mengutus setan. Terus kemudian kitab sucinya Al-Quran didengar oleh jin, surat Al-Jin ayat 1. Terus kemudian jin juga masuk Islam, hadis Sahih Muslim 50:35. Jin beragama Islam, surat Al-Jin 72. Terus kemudian Allah SBT disembah jin, ya. Nah, itu kita bisa lihat ya di dalam QS Asyariat ayat 56. Tetapi baik jin muslim maupun jin kafir, keduanya adalah iblis. Surat 6 Al-An'am ayat 128, surat 18 Al-Kahfi ayat 50. Terus kemudian Muhammad dikerumuni jin, surat Al-Jin 19, ya. Kalau kita baca ya di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam jilid 1 halaman 178 179, Muhammad dicekik 3 kali hampir metong. Ya kita lihat bagaimana Tuhannya Islam bisa menipu, bisa menyesatkan, bisa bergabung dengan jin. Nah, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan benar itu terang, tidak di dalam terang dia tidak ada kegelapan. Artinya dia tidak boleh menipu, ya. Dia tidak boleh berbohong. Dia tidak boleh memelihara setan dan mengutus setan. Maryam 83. Jadi beda sekali antara Tuhannya kita dengan Tuhannya Islam. Jadi berwaspadanya. Makanya di dalam Alkitab ya, di dalam 2 Korintus 11:14 itu hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bagaimana kita melihat perkataan iblis dan perkataan Tuhan? Kita lihat Yeremia 7:18. Yeremia 7:18 dia katakan ya, untuk membedakan mana perkataan iblis, mana perkataan Tuhan, Nabi Yeremia bilang, kita lihat rumahnya, kita lihat surganya. Apabila rumahnya, surganya menyediakan ratu-ratu surga, itu surganya iblis. Makanya Yesus bilang, kamu sesat, di surga nggak ada kawin-kawinan. Di surga kita akan hidup seperti malaikat. Ya, itulah warning. Terus kemudian kedua, Matius 4 ayat 8. Surganya iblis itu menjanjikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Matius 4 ayat 9, ya. Iblis minta disembah. Dia katakan semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Allah SBT surat Taha, dia meminta untuk disembah. Dia kurang pede. Yesus Cukup Bang Martian, cukup Bang Martian, izin terlalu panjang. Izin ya, Bang, izin Bang, cukup. Terima kasih. Terlalu panjang. Terima kasih, cukup. Lanjut Gurunda. Iya. Baik. Kita semua ngaco. Jadi kalau orang Kristen membahas terjemahan Al-Quran, maklumi aja ya teman-teman. Karena untuk membedakan antara tai sapi dengan beras ketan aja mereka nggak bisa. Bahas Al-Quran lagi, terjemahan lagi dicopot-copot. Padahal yang mereka sembah ini setan. Itu nyata. Apakah kemudian di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu tidak mengutus setan? Oh, jangankan bilang mengutus setan Tuhan itu. Bahkan Tuhanlah yang menciptakan permusuhan. Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Wah, mantap kali bah. Karena Tuhan yang mengadakan permusuhan, maka Yesaya 30, 28 dan seterusnya banyak dalil-dalil di mana Tuhan menyimpan roh dusta di mulut nabi-nabi, menyesatkan Saul, kemudian 2 Tesalonika 2:11, banyak data-data seperti itu yang akurat. Tapi kalau orang Kristen bahas-bahas Al-Quran, bisa baca Quran gak tuh? Jadi nggak tahu apa-apa, tapi mereka mulut besar aja cuman menggunakan terjemahan saja. Tapi kita maklumi aja ya, sedangkan kitabnya aja mereka nggak paham apalagi Al-Quran. Oke, kita masuk. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bahwasanya Allah itu meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh,
Yuthabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullah zalimin wa yaf'alullah ma yasha. Jadi Allah mengatakan begini, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, meneguhkan orang-orang beriman, orang Islam, dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat mereka. Dan aku Tuhan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi yang disesatkan itu orang-orang zalim, bukan orang-orang benar yang disesatkan. Yang sesat itu yang zalim, karena mereka pilih zalim. Seperti Kristen. Adakah yang memaksa Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Nggak ada. Dia sendiri yang mau. Maka Allah kemudian menyesatkan mereka. Dia yang mau kok, nggak ada paksaan, nggak ada perintah kok, dia sendiri yang mau. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Bagaimana cara Allah mengadakan permusuhan? Allah kemudian mengutus iblis. Pasti dong. Iblis diberikan kesempatan untuk mencobai manusia. Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai kalian. Itu kata Yesus. Jadi iblis itu diutus ke bumi untuk mencobai manusia. Jadi Allah mengutus kebaikan, Allah mengutus kejahatan. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Untuk apa kejahatan itu diciptakan? Untuk mengimbangi kebaikan. Jadi segala sesuatu itu dicipta oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengutus malaikat, Tuhan juga mengutus setan. Itu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya umat Islam itu sama. Sedangkan Kristen ini bukan lagi mengutus setan, dialah setannya. Dialah setannya. Makanya ketika dikatakan kemudian waspadalah kepada penyesat. Nah, siapa nama penyesatnya? Yesus Kristus. Sadar nggak sih? Hei Yesus. Ya bro Suma, ada apa bro? Penyesat itu namanya siapa sih? Katamu, menurutmu? Namanya Yesus Kristus. Kalau iblis itu musuh, jelas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, terkait dengan iblis dikatakan bahwa dia adalah musuh nyata bagimu. Ya, jangan kau mengikuti langkah setan, karena itu adalah musuh bagimu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Musuh. Jadi yang berteman dengan musuh itulah orang zalim. Orang zalim itulah yang sesat. Karena mereka yang menghendaki. Ada enggak Tuhan pencipta langit dan bumi memaksa orang-orang Kristen menyembah makhluk kuburan? Ada enggak? Enggak ada. Dia sendiri yang mau. Berarti mereka memilih kesesatan. Itulah yang disesatkan. Kepada orang sesat itulah kemudian setan itu datang. Makanya Paulus di dalam Roma 5 nomor 20, di mana banyak dosa, di situ banyak kasih karunia. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah-tambah. Kan cuplis. Kalau begitu buatlah banyak dosa supaya banyak kasih karunia. Jadi sekali lagi saudara, saya hanya ingin saudara itu paham. Kalau iblis itu memang kerjanya menyesatkan. Sekarang iblis menurut Yesus namanya siapa? Gelar iblis yang datang setelah Yesus itu apa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kah? Atau Yesus Kristus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bisa? Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Pengikut Yesus Kristus ya aliteng. Pengikut penyesat adalah siapa? Pengikut Yesus Kristus. Ayo, kita kerucutkan materi ini. Jangan pakai Quran, terlalu berat kalian, tidak ngerti Quran kalian itu. Kita pakai Bible aja dulu. Penyesat yang datang menurut Yesus bergelar apa? Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala, atau bergelar Kristus? Silakan.
Oke, jadi dari tadi kamu itu bilang saya ya tidak tahu Al-Quran. Lo dunia udah canggih Suma. Kamu mau datang ke zaman batu, kamu tinggal klik langsung tahu artinya. Jangan kamu melakukan pembodohan terhadap umat. Terus tadi kamu bilang Yesus penyesat. Aduh luar biasa fitnahanmu. Yohanes 14 ayat 6. Yesus katakan akulah kebenaran. Ada nggak Itu- nabi-nabi yang itu berani manusia. mengklaim dirinya kebenaran? Sabar. Itu manusia. Saya ganggu loh. Enggak. Saya mau Anda masuk ke tema. Bentar dulu, saya punya waktu. Cuma Saya punya- maunya Anda itu masuk ke tema. Masuk ke tema Diam dulu, masuk ke tema. satu-satu Dengarkan bicara. dulu. Dengarkan dulu Diam temanya, mulutmu. dengarkan dulu temanya. Dengarkan temanya ya. Saya punya Sabar. waktu. Tadi saya Sabar, kasih loh. sabar. Kita jangan ambigu di sini. Anda nggak ada ilmu sedikit pun tentang Al-Quran, hanya terjemahan kan? Jadi sabar. Oke, saya Sekarang buktikan yang ya. sekarang yang kita bahas sabar, sabar. Tenangkan diri Anda. Saya- Oke, tenangkan diri Anda. Sabar. Lihat sendiri ya, penonton dengar sendiri. Saya Sabar. Kita kerucutkan masalah mengenai penyesat. Menurut Yesus, penyesat itu bergelar Maha Suci, Subhana, atau bergelar Kristus. Dah, selesai. Kalau Anda keluar dari tema itu, Anda ke gereja. Silakan. Oke, 1 Petrus 2 ya, mulai 1 Petrus 2 ayat Menurut Yesus, 22. menurut Yesus, jangan menurut Bentar, Petrus. saya jawab. Menurut Yesus. Ya Silakan. Yesus kan saya sudah bilang dari tadi, dia adalah akulah terang dunia. 1 Petrus 2 ayat 22. Tidak ada dosa. Menurut dan tidak ada Yesus, tipu dalam hidup. menurut Loh, kamu udah terpuncak Yesus, semua, ya. menurut Saya punya waktu, Yesus, kamu potong terus. penyesat itu datang memakai gelar apa? Maha Suci, Subhana, atau bergelar Kristus. Udah, Iya, lanjut. saudara-saudara ya. Kita belum bicara, udah dipotong ya. Temanya, Kamu bicara dari temanya tadi, konsep hanya ketuhanan. Penyesat Ya, kamu itu hanya penyesat itu bergelar menafsirkan Kristus Alkitab semau kamu, atau tapi kamu nggak bergelar tahu. Makanya nggak usah Subhanahu ajarin, wa bisa ajarin ta'ala. Tuhan terang dan Udah, Tuhan nggak terang. sanggup dia. Nangis. Tuhan terang ya. Kita Nangis. Tuhan terang, kamu Tuhan Nangis. gelap. Mengutus Penyesat setan, itu jam 83. Penyesat itu Masa bergelar Kristus atau bergelar Allah. Kerjasama dengan Silakan. setan. Itu apa itu? Dah, Coba. turunkan Izin host. Bang Juma, izin sebentar, izin. Tendang Apa? aja orang yang tidak mau penyesat kayak itu Ini kalau ditendang. si ini izin kurunda. Iya, silakan. Cuma mulai Anda kalau- ketakutan. jangan tantrum, ini rumah orang. Pakai adabmu. Kau kan bawa kasih. Pakai salam dulu kek, selesaikan orang ngomong kek. Kenapa semua ketakutan, Dang? Ketakutan sama setan, iya. Kau enggak ragu apa ini guru-guru. Kau Sesatkan jangan dong. main-main Tuhan dengan menyesatkan. Al-Quran Iya, kau menjelaskan. Kristen atau apa? Jawab dulu baik-baik. Kau masuk rumah orang. Kau Kristen. Mau diskusi. Kalau mau diskusi baik-baik, Pak. Saya dengan Suma. Iya, Saya dengan Suma. oke. Izin sebentar. Ini ada tema. Tolong jangan potong-potong. Sesuai dengan apa tema. Terarah Oke, gitu loh. Siap, Bang? Saya izin Siap, rekan-rekan muslim yang dibawa. bantu Cek. layar ya. Bantu Izin. tap layar. Ya, oke. Temanya tadi, tema yang dibawa Bang Joma, penyesat itu mengatasnamakan Iya. Allah Subhanahu wa taala atau mengatasnamakan Yesus. Itu topiknya tadi Bang Joma Bro, tawarkan. Silakan. Al-Quranmu menyatakan Allahmu menyesatkan. Enggak Ya, usah jauh-jauh. yes. Dari Bible usah ini, dari jauh-jauh. Bible. Enggak usah Astaga. jauh-jauh. Kenapa takut bahasa Pak. Al-Quran? Turun kau dari Kenapa anjing. Hei, Kenapa turun kau. takut bahasa Al-Quran? Kasih turun itu si Takut Peri bahasa- goblok tuh. Udah. Tidak ada yang sanggup membahas Quran dari orang kafir. Percuma aja. Percuma. Tidak ada yang sanggup. Baca aja nggak lurus. Baca Baca aja terjemahnya nggak nggak mau. nggak bisa Baca dia baca terjemahnya Quran. aja udah salah guru. Nggak gimana mau bahas. Terjemahnya aja dia nggak mau baca bener. Nah itu dia makanya. Yang mau diskusi naik. Silakan. Ah ini. Iya, jadi untuk saudara-saudara semua yang Kristen, yang Muslim, saya minta tolong saudara semua. Kita di sini berdiskusi yang bermanfaat, ya.
jangan menafsirkan kitab orang lain. Kalau kita tidak mau kitab-kitab pun ditafsir oleh orang lain. Cukup Bang Anas. Bedanya kitabmu itu tidak perlu ditafsir. Karena sudah tertulis kayak gitu. Apa ilmu apa yang perlu saya pelajari supaya saya bisa Bang paham kitab Suma. saudara? Kitab saya apa? tuh Bang Suma, Bang Suma. Kitab saya ilmu tuh apa? Coba yang coba Anda baca tunggu. dari tadi. Tunggu saudara, Itu dalam bahasa ilmu apa? apa? Tunggu, ilmu apa yang harus saya pelajari untuk paham Bible? Sebutkan biar saya beli kitabnya. Oh, ada. Ilmunya Ya. itu ada. Apa namanya ilmunya? Ya, Apa? itu satu, Satu. membaca semua keseluruhannya dulu. Ya, itu harus dibaca Lihatlah semua. teman-teman. Nah, Lihat setelah teman-teman, itu, membaca katanya. dengar Kau pikir dulu, saya tidak dengar, baca Bang kitabmu? Suma. Dengar dulu. Nah, setelah itu Bang Suma bisa mengetahui bunyi ayat ini sedang menceritakan tentang apa. Oh, Nah, cuman membaca. setelah sudah mengetahui Bang Suma juga itu harus Apa? berdoa. Pintar silat lidah Meminta gitu. Meminta hikmat Cuman daripada itu doang. Tuhan. Cuman itu Meminta doang. hikmat dari Tuhan. Dengar dulu, belum selesai itu. Setelah itu Bang Suma sudah mendapatkan hikmat, Bang Suma menafsirkannya. Maksudnya ayat kemasukan yang setan satu. gitu? Dengar dulu. Ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau habis itu tadi murtad. itu Bang Suma menafsirkannya Murtad itu dulu, satu, makan Bang babi Suma dulu, bentur-benturkan baptis dulu. dengan yang lain. Untuk paham Saya Bible, akan tunjukkan. baptis Saya dulu, tunjukkan, murtad Bang dulu Suma. gitu. Udah Ya, diam, penipu. Kalian Nah, semua penipu. saya buka Udah. data ya. Saya mau yang Kristen yang agak berisi. Turun. Kau turun ke gereja Isa bin Assalamualaikum Jari- Bang Zuma. pendeta. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang Zuma. wabarakatuh. Bang Zuma, bentar Bang Zuma, bentar aja Bang Zuma, bentar aja ya. Jangan kalau mau mencari nabi penyelesai itu jangan ke Islam dulu karena Islam itu 500 kemudian baru nyampe. Jadi ke 500 tahun sebelum itu Tadi dikatakan di dalam Yohanes 12:31. Sekarang penyesat itu dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan kok larinya ke abad ke-7? Inilah otaknya bernanah semua, bernanah otaknya. Bernanah otak kalian itu. Kalian masuk ke Al-Quran. Di Al-Quran itu ada ilmu lugat, ada ilmu nahwu saraf, ada kemudian ilmu istiqaqah, akar kata, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fikhi termasuk di dalamnya, ilmu nasik, ilmu mansuk, apalagi ilmu hadits, ilmu wahbi. Itu adalah kaidah-kaidah ilmu yang harus, disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk mengambil intisari ayat per ayat di dalam Al-Quran. Bukan seperti Bible. Saya tanya ilmu apa yang harus saya kuasai, buku apa yang harus saya beli supaya saya itu bisa tahu Bible. Apa yang dibilangnya tadi? Kamu Baca. dulu harus baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus habis itu kamu berdoa. Apa? Kalau yang kayak gitu baca, aku tiap hari baca, berdoa tiap hari aku berdoa. Berarti sudah layak kan aku memberikan pemahaman Bible. Berarti kalau cuma itu syaratnya. Kecuali Anda mengatakan dibaptis dulu pakai air ketuban kuda. Wah, baru aku tidak bisa. Aku tidak bisa kalau itu. Tapi kalau dibilang baca, berdoa, itu pekerjaan saya tiap hari. Bilang aja bodoh dulu. Bodoh dulu, jangan pakai akal dulu, baru bisa. Nggak ada itu. Kalau Anda mau membawa Al-Quran, kuasai dulu ilmu-ilmunya, baru bahas Quran. Jangan Anda seenak perut, wah ini ada, ternyata dasarmu apa? Google terjemahan. Islam tidak akan diterima oleh dunia andai saja pemahaman Anda itu benar terhadap Islam. Orang Arab tidak akan menyembah Allah sekiranya tuduhan Anda yang tak berdasar itu sesuai dengan sesuai yang sebenarnya. Karena Anda itu tidak paham. Kalian tidak paham kitabnya Yahudi, kalian tidak paham kitabnya umat Islam. Makanya kalian kayak gitu, nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Udah dibilang penyesat itu bergelar apa? Masih ke Al-Quran. Emang ada Yesus mengatakan gelar daripada penyesat itu adalah Allah? Ada? Hah? Sedangkan Biblemu bertaburan kata Allah di dalam.
Gelar penyesat setelah Yesus menurut Yesus itu adalah Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus. Memang ada bodoh-bodohnya ini. Ayo naik. Siapa gelar penyesat itu setelah Yesus menurut Yesus? Dan ingat Yohanes 12 nomor 31 kata Yesus, penyesat itu sekarang. Sekarang. Bukan 7 abad kemudian, sekarang. Lanjut teman-teman. Bang Juma, Siap. orang yang sesat itu, izin dulu Bang. Andi, Orang yang sesat itu, Allah yang memaksakan dia sesat atau dia memilih sendiri sesat? Dia milih sendiri. Ayatnya jelas. Mereka yang memilih. Mereka yang memilih sesat. Bukan Allah yang memilihnya. Tetapi mereka sendiri. Cuman Allah punya 2 penggarisan. Orang-orang sesat dan orang-orang beriman. Orang-orang yang memilih sesat, Allah kelompokkan ke dalam kelompok orang yang sesat. Dikirim setan kepada mereka karena mereka memilih itu. Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Orang yang memilih beriman, maka diutus kepada mereka roh kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim, menjadi panutan dalam hidupnya. Gitu. Nah, Kalau mereka begitu- memilih sendiri kok. Kalau begitu siapa penyesat sejati di muka bumi ini? Iblis. Iblis yang kata Yesus bergelar Kristus. Yesus yang ngomong. Yesusnya yang ngomong. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Berarti gelar kemudian daripada penyesat itu adalah Kristus, tapi palsu. Susah kali lah orang-orang ini. Kok bertanya lagi susah, memang susah. Oke, bentar dulu Rames, saya moderatorin. Bang Andi. Rames, topiknya. Saya Rames, mohon dengerin. maaf. Hoi, dengerin Bang dulu. Andi, saya mohon maaf ya. Dengerin dulu. Kalau kau mau diskusi, masuk ke materinya. Ada yang ingin Siapa? disampaikan Bang Dian tadi, silakan. Ya izin silakan. sebentar. Sorry. Ini ada tamu. Izin sebentar Bang Andi ya. Hari ini mohon maaf Bang Ari, Kristen atau Muslim Bang Ari? Halo. Muslim, izin. Kang, punten ya dibawa dulu saja ya, mohon maaf ya Kang ya. Kita prioritas. Mau tanya teh, Bang Juma. Gimana? Silakan. Halo teh. Tapi jangan lama-lama, Ivan ya. Jangan lama-lama. Ya. Apa yang mau disampaikan? Istilah Bang. Halo. Ya, silakan. Bang Zuma ini mau bertanya sama Guru. Silakan. Iya, gimana Bang? Saya tuh bingung Bang Juma. Istilah Yesus bangkit di hari ketiga itu kalau dalam kita itu di akhir zaman, kalau di hari mereka Pindah berarti topik deh. Yesus maaf bangkit. bos. Yesus bangkit di hari ketiga. Di situ tidak ada dikatakan Yesus bangkit. Itu tuduhan mereka. Yesus mengatakan anak manusia. Anak manusia yang bangkit pada hari ketiga. Dan anak manusia itu kan banyak. Bukan cuma Yesus. Yudas anak manusia. Paulus juga anak manusia. Bukan Yesus mengatakan Yesus bangkit. Iya Bang, kalau Yesus berbicara mengenai hari kiamat itu dia berbicara hari terakhir. Hari terakhir itu maksudnya hari orang-orang itu di padang mahsyar. Penentu terakhir orang ke neraka atau ke surga. Siap Bang Juma, siap. Izin Bang ya. Berarti istilah mereka Siap. saja ya Bang Juma. Yes. Izin Bang Ari cukup ya, mohon maaf ya Bang Ari ya. Nanti gampang itu bisa oke. Terima kasih, di room kita beda ini. Kita khususkan dulu. Saya izin diturunkan ya Bang ya. Siap bos. Iya, oke. Bang Rames, bagaimana Gurunda ini? Rames nih mau diskusi lagi atau bagaimana? Kalau bisa diskusinya jangan kemana-mana nih, kan ada arahnya sudah jelas. Siap Bang Rames? Bentar, saya masih ada tamu. Sebentar ya, 5 menit. Silakan rekan-rekan Kristen yang mau diskusi, silakan diketik di bawah Oten minta naik ya. Tapi yang tadi ya saya rasa yang tadi yang cuman datang cuap-cuap nggak perlu lagi minta naik lah. Yang mau betul-betul cari ilmu, berdiskusi baik-baik. Yang Muslim izin ya, tap layar sama langsung mohon dibantu. Jangan dulu multi. Saya terpaksa menolak ya.
yang muslim ya. Oke. Silakan. Selamat bergabung. Pariko 88. Selamat bergabung. Monitor Bang Pariko, mohon maaf. Muslim atau Kristen Bang Pariko? Halo. Bang Pariko. Oke. Terpaksa di bawah dulu. Tasrifin, monitor. Tasrifin. Tasrifin, silakan Bang Tasrifin. Oke. Sambil di bawah ya. Saya izin sama rekan-rekan yang muslim, saya tolak langsung karena kita prioritasnya untuk rekan-rekan dulu yang Kristen ya. Iya, jadi saya bicara dulu. Iya, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf untuk abang saya, guru Unda saya, Bang Andi. Saya mohon maaf, mungkin saya sudah masuk dan berbicara dengan Bang Suma. Ya, untuk Bang Suma juga saya mohon maaf. Saya terpaksa melakukan hal itu karena saya tidak ingin hal ini terus berlarut-larut. Banyak orang menafsirkan kitab orang. Saya bisa tunjukkan kepada saudara semua, tanpa harus menafsir kitab, saya masih mampu berdiskusi dengan baik. Tanpa harus menafsirkan kitab. Ya, oleh karena itu saya sekali lagi saya mohon maaf untuk Bang Andi, orang yang saya sangat hargai ya, saya hormati dari dahulu, saya menghormati beliau ya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, boleh rekan-rekan yang Kristen silakan yang mau berdiskusi, tentu berdiskusi yang baik ya. Bukan mulai naik ke atas tantrum begitu nggak jelas gitu. Ya. Oke, nggak ada. Silakan. Ini Muslim atau Kristen? Ikhwan Pila, mohon dibantu gas lop oranye ya. Selamat bergabung Bang Ardi, mohon maaf Muslim atau Kristen Bang Ardi? Bang Ardi. Bawa di Bunda, coba dari Bunda ini, Bunda ini aku nggak bisa nih. Kenapa nggak tahu ini? Oh, situ berisik itu loh. Nah, udah nggak bisa ini. Lemot Bukan jaringan. moderator sih kita, jadi nggak bisa Bang Andi, ngeluruh. Bunda Miska, monitor Bunda. Itu Bang Andi boleh dikondisikan jadi moderator Bunda. Izin ini kayaknya Bundanya nggak monitor ini. Sebentar ya, Bang Hendy. Lanjut. Kasih topik itu si Rames itu. Ya, Ramesnya jadi. Ini ada tamu nih. Wah. Ya, siap, oke. Itu udah dijadikan moderator. Bang Andi sudah monitor tuh Bang Andi udah. Kami ini agak lemot. Bantu Ya. Ikhwan Pila yang di bawah. Saya minta bantuan rekan-rekan, ini agak lemot, ini bahaya. Bantu ini nggak seimbang. Silakan bantu lop oranye. Silakan Bang. Pak Dian, tadi suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Oh iya. Ya terima kasih. Saya itu aja sih. Saya selebihnya saya mohon maaf ya atas saudara semua ya. Saya pamit turun ya. Oke. Silakan. Terima kasih Bang. Izin yang di bawah mohon dibantu di gas tap layar, ini nggak seimbang ini. Bantu ya. Kejar 500k ya. Kemudian saya minta yang Muslim mohon di hold dulu ya, biar trafficnya nggak jelas, ini nggak apa teratur. Ya. Selamat bergabung Bang Zul, Abang Da apa atau kakak ini. Terima kasih sudah bergabung. Monitor Bang. Wah, oke.
Oke. Bang Denmas. Bang Denmas, mohon maaf, Muslim atau Kristen? Turunkan saja, Den- Bang. Turunkan saja. Kenapa? Oh, izin Bang, saya turunkan. Oke, Sinku. Monitor, Muslim atau Kristen? Halo Bang Sinku. Oke. Cantik, monitor cantik. Cantik. Oke. Izin yang Muslim, tolong kalau misalnya Anda kepencet multi langsung dibatalkan saja ya, ditekan lagi tombol multinya, batalkan. Ini biar nggak apa, biar jelas gitu loh. Oke. Terry Tri. Selamat bergabung Bang Terry Tri. Bang Terry kakak atau apa ini? Halo. Monitor. Ah, ini. Masya Allah. Dikondisikan dulu rekan-rekan yang mau naik, mau diskusi, apa cari tempat yang sinyalnya baik ya. Selamat bergabung Bang Jahid, Kang Jahid. Monitor. Oh, Kang. Oh, Muslim atau Kristen Bang? Nggak boleh tanya masalah Nabi Adam. Sebentar, saya tanya dulu, saya tanya Anda Muslim atau Kristen? Nggak mau tanya masalah Enggak, Nabi Adam Anda yang Muslim dosa atau itu. Kristen? Ah, susah amat Bang. Muslim atau Kristen? Nggak mau tanya Anda itu. Muslim, Anda Muslim atau Kristen? Nggak mau tanya masalah Nabi Ya, Adam Anda di itu. bawah. Di sini nggak abu-abu Bang, kita dialog lintas agama Bang. Bukan masalah curhat di sini Bang. Ya. Anda kalau mau naik ke atas, kami konfirmasi supaya apa? Supaya jelas, supaya gurunda kami, Anda berdiskusi itu tahu arahnya, bahasanya disesuaikan gitu loh. Paham ya? Izin sama rekan-rekan yang Muslim di hold dulu, jangan dulu minta multi ya. Selamat bergabung Bang Benki, Kak Benki. Iya dengar. Oke, mohon maaf, saya konfirmasi Anda Muslim atau Kristen? Kristen. Oke, ini ada tema diskusinya edukasi ketuhanan atau silakan saya minta ini diskusinya tertib ya Bang ya, bergantian. Anda akan langsung diarahkan dengan gurunda kami Bang Zuma. Siap Bang ya? Oke. Oke, lanjut Gurunda Zuma. Ini ada Bang Benki ini Gurunda. Silakan. Ya, biarkan beliau yang memaparkan dulu, silakan. Kenapa lah kalian gelisah, kepanasan kalau Yesus yang kami sembah, yang kami anggap Tuhan, kalian gelisah? Coba lo jawab. Loh, kok diam semua? Kenapa gelisah kalau kami menuhankan Yesus gitu ya? Kenapa Anda gelisah kalau kami menawarkan Yesus, kami menganggap Yesus itu sebagai juru selamat? Kenapa Anda gelisah, kepanasan? Jawab coba. Enggak gelisah kok, biasa aja. Mau tanya kalian bahas-bahas. Oh, kita bahas supaya umat Islam itu jangan terkontaminasi penyembahan terhadap makhluk kuburan, itu aja. Oh, berarti kalau Anda takut terkontaminasi, apa namanya, bekali dengan kepercayaan Anda, iman Ya, Anda. justru Nggak karena perlu. itulah, ini Nggak, pembekalan. terbalik Anda Ini terbalik. pembekalan, ini sudah Anda bagian dari seorang pembekalan. dosen agama Islam, tapi mengejek-ejek agama lain. Ini sudah pembekalan supaya umat Islam itu tidak percaya kepada uang palsu, maka uang palsunya harus kami jelaskan kepada umat Islam. Jangan hanya berkata palsu, palsu, palsu. Kami harus buktikan kepalsuan itu di tengah-tengah umat.
Begitu. Justru yang terlihat ini Anda yang kepanasan, uang palsunya dibahas. Itu sih yang saya lihat. Justru Anda yang panas. Izin Bang Gurunda, saya gini, saya mau tegaskan, Benki, Anda mau diskusi atau mau curhat di sini? Kalau mau diskusi, tadi saya bilang, diskusi itu bukan memojokkan pribadi Anda. Yang sedang kita bahas ini adalah pengajaran dasar keimanan. Kenapa kok malah curhat? Kau siap diskusi atau tidak? Buka, kau punya mute. Mau diskusi atau tidak? Ini kalau nggak mau diskusi kita turunkan ini. Mau menang sendiri, kamu buat koma. Lo kayak ya, nggak bermutu. Ya sudahlah, kau berarti turun ya. Kalau begitu ya, udah oke. Ini kok malah curhat di atas. Malu Tuhannya dibahas. Ada tamu ini, Bu Gurunda, sebentar saya izin sapa dulu. Paci. Selamat bergabung Paci. Halo. Paci. Oke lah. Aduh. Ya oke, Paci kayaknya Anda dibawa dulu ya. Bima Setiadi, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf, Muslim atau Kristen, Bang? Halo? Bima Setiadi. Panggilan ketiga ya. Bang Bima Setiadi, mohon maaf. Bima Setiadi, terima kasih sudah bergabung. Oke. Ranea. Ranea, monitor. Ranea. Oke. Ardiansa. Pak Ardiansa, monitor Pak Ardiansa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya ini kebetulan saya ngefans sama Bang Juma, makanya saya pingin naik. Gitu. Boleh disampaikan sebentar Bang ya, izin Bang ya. Bang Ardiansa, ada yang mau disampaikan dengan Gurunda, silakan. Tapi mohon maaf waktunya jangan lama ya. Izin Bang. Oke. Assalamualaikum Gurunda Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma aja, Bang. Ya. Perkenalkan dulu Bang Juma, saya dari Manado, Sulawesi Utara. Siap. Saya mendengar dari Bang Goto itu ada perkumpulan apa ya? Saya sudah lupa namanya. PPI mungkin. Itu katanya beliau, Bang Goto itu termasuk organisasi yang didirikan oleh Bang Juma. Benar Bang Juma? Organisasi apa? FDII ya? FPI mungkin kalau nggak salah. Oke, Bang Saya Ardian, nggak ada. maaf. Ya sebentar ya Bang Ardian. Yang Hal begitu kita komunikasikan di belakang layar karena kita mau diskusi Bang ya. Saya izin Bang, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, kita turunkan Ya, dulu Abang oke. ya Bang ya. Jazakallah. Terima kasih dukungannya rekan-rekan muslim ya. Bantu tap layar saya, sapa dulu. Kak Nyahu, waduh namanya susah banget ini. Oh Nyak Husna, selamat bergabung. Muslim ya Kak? Monitor Kak Nyak Husna. Oke. Saya turunkan yang nggak menyahut ya. Ken Renma. Mohon maaf, Muslim atau Kristen Anda? Kristen. Oke.
Ini room diskusi, bukan room curhat. Kalau Anda ya oke. Anda siap dengan tema diskusi, Anda mau mengikuti alur diskusi dan kita bukan curhat, Bang ya. Siap, Bang? Oke, sip. Oke. Temanya adalah edukasi ketuhanan. Silakan, Abang. Seperti biasa tadi Bang beliau melihat Anda, baru ditanggapi oleh beliau. Oke. Sebentar ya. Sebentar, saya sapa dulu nih. Fikri, mohon maaf, Muslim atau Kristen? Kristen. Fikri. Bukan, sebentar. Theo Zain ini Muslim atau Kristen? Theo? Muslim. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Apa ya mau sampaikan? Tetap Silakan. semangat hari ini. Tetap semangat Bang. hari ini. Allahu Akbar. Oh ya, oke. Jazakallah Bang ya. Saya izin diturunkan, kita mau diskusi dulu, lanjut ya. Mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya. Silakan Bang Ken. Dengan ini biasanya Abang diminta menanggapi, nanti Bang Zuma baru menanggapi. Silakan Bang. Oke. Baik, ini karena judulnya edukasi ketuhanan ya. Ya, silakan. Ya. Seringkali Muslim mengklaim bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maupun Nasrani adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Muslim. Tetapi kalau kita melihat indikator-indikator yang ada, kayaknya berbeda sekali. Misalnya, kalau di Islam Tuhan Allah SWT itu punya kurang lebih 100 nama, tetapi tidak ada nama Yahweh yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau kita melihat pribadi Yesus dan Muhammad, kita melihat dua profil yang berbeda sekali. Yesus mengajarkan kasih, bahkan mengasihi musuh. Tapi kalau Muhammad, kita lihat betapa banyak orang yang pernah dia bunuh. Nah, Muhammad mengklaim bahwa itu perintah dari Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah membunuh. Nah, kita bisa melihat satu gejala itu saja, sudah kelihatan sekali. Kemudian dari ritual ibadah, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk pergi ke Mekah, menyembah batu hitam, keliling-keliling batu hitam, bahkan sampai mencium batu hitam. Itu sesuatu yang tidak diperlakukan oleh Tuhan di Yahudi dan Nasrani. Dan masih banyak hal lainnya ya, yang seperti itu. Nah, katakanlah kalau Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani tidak pernah mengajarkan untuk mengawini sampai 4. Tapi Tuhan yang disembah oleh Muslim bisa sampai 4. Dan sebagainya. Ya, itu pengantar dulu. Oke, baik. Jadi kita berbicara mengenai Tuhannya umat Islam, Tuhan Yahudi. Jadi kami umat Islam itu tidak seperti Aliteng yang mengklaim diri menuhankan Tuhannya Yahudi, kemudian ngambil-ngambil Tuhannya Yahudi, ngambil-ngambil kitabnya Yahudi, mengklaim Tuhannya Yahudi dan seterusnya. Lalu saudara bertanya, menyatakan Tuhannya Yahudi itu tidak ada pernah bergelar Allah SWT. Sama Tuhannya Yahudi juga tidak pernah bergelar Yesus. Tuhannya Yahudi tidak pernah bergelar Theos, tidak pernah bergelar Zeus, tidak pernah bergelar Pneuma. Itu Tuhannya Yahudi itu. Tapi Tuhannya Yahudi itu bergelar Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sama seperti Tuhan kami. Tapi lagi-lagi di Islam tidak mengklaim. Islam benar-benar lurus dalam kaidah bertuhan. Islam hanya punya satu kitab. Tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, dirampok lalu ditempel di Al-Quran. Tidak seperti agama Aliteng, agama dari Barat. Bukan agama dari Timur Tengah, tapi agama dari Barat. Penyembah Dewa Zeus, Dewa Theos. Dewa Theus disembunyikan identitasnya lalu disebut Bapak. Padahal itu adalah dewanya orang Romawi yang dibungkus dengan kitabnya Yahudi biar dianggap keren, biar dianggap bahwa agama Kristen itu bukan pagan dari Barat, tapi agama yang dibawa oleh nabi-nabi Yahudi. Padahal nol, bullshit. Saya terangkan kepada saudara, umat Islam itu tidak pernah mengklaim bahwa Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Oh sorry lah, sorry.
Umat Islam hanya diajarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Orang Yahudi Abraham kok, hanya Kristen yang ikut Ibrahim. Tuhan datang kepada Ibrahim, berserah dirilah dia. Lalu kemudian Nabi kami Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, yang didatangkan kemudian kepada kami umat Islam adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi kami Ibrahim, yaitu Tuhan alam semesta. Kalau Tuhan Anda kemudian dikatakan metong, Tuhan Anda nete, EGP, urusan ente. Saya tidak mengklaim itu, Tuhan saya yang ada di Al-Quran. Kalau kemudian Anda menemukan ada kesamaan, yaitu dari talu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga kepada Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kami Islam itu diajarkan melalui Al-Quran. Belakangan baru ada buku dari barat di bawah penjajah Belanda. Ero-ero, bukan urusan saya buku itu. Buku itu masuk ke Indonesia, mengambil istilah kitab kami, derita lo. Sekarang kami yang dituduh menyamakan nenek Lukiper, film kartun Kapang. Am kuntum syuhada ishadara Yaqubal maut. Apakah kamu bersaksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, libanihi, kepada anaknya, mata ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Qalu, anak-anak Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub kemudian anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan yang disembah nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Gak ada urusan dengan perjanjian lama yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Apa itu? Dibilang firman Tuhan kagak, dibilang sabda Nabi juga bukan, hanya buatan lembaga Bible. Pret. Kami nggak ada mengklaim menyamakan, nggak ada. Bahwa Tuhan kami harus sama seperti Yahudi, nenek Lukiper. Tuhan kami Allah. Kalau dia tidak sama dengan Yahweh, urusan lo. Kalau nggak sama dengan Tuhannya Yahudi, urusan lo. Siapa yang berkiblat ke Yahudi? Emang kami nggak berkiblat ke sana. Kiblat kami Al-Quran. Sekarang Anda yang berkiblat ke Yahudi, bukan Islam. Sedangkan kamu itu menyembah roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Tuhan Anda manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhan Anda makhluk kuburan. Tuhannya Yahudi bukan makhluk kuburan. Ente yang harus sadar. Puik. Kenapa jadinya kami yang Anda pretelin? Kami Tuhan kami Allah, selesai. Yahudi mau mengakui, Yahudi tidak mengakui, EGP, bukan urusan kami. Selesai kami itu, nggak ada urusan. Yang jelas Tuhan kami maha suci, Tuhan kami maha tinggi, bukan makhluk. Mau sama dengan Yahudi ke, mau tidak sama ke, nggak ada urusan. Tuhan kami Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, ente itu yang bermasalah. Tuhannya Yahudi dalam Ulangan 32:39. Moderator, ini ada batas waktu nggak? Tuhannya orang Yahudi tidak mati, tidak dihidupkan. Tuhannya orang Yahudi maha suci. Tuhannya orang Yahudi menghidupkan dan mematikan. Tuhanmu dimatikan, dihidupkan. Ente yang bermasalah. Tapi ente ngaku Tuhan ente sama seperti Yahudi. Kami kagak. Silakan, kebohongan dimulai. Lanjut. Ya. Tanggapi ya. Ya, bohong dimulai. Lanjut. Anda mengklaim bahwa kitab Anda tidak melanjutkan dari Tuhan Yahudi dan Tuhan Nasrani. Oke, saya setuju. Mulai bohong kan? Kalau nabi-nabi orang Yahudi yang ada di dalam Al-Quran dikeluarkan. Mau mulai bohong kan? Bukankah orang Muslim apa? Muhammad Bantah dulu, Tuhan lu ini berbicara Tuhan, bukan Nabi.
Mohon hargai orang bicara. Hostnya Mohon hargai diluruskan dong, karena hostnya tinggal diam Sama-sama. aja, bikin Anda tema harap diam. tapi pematerinya bahas yang Saya sedang lain. Kok bahas Nabi? Lu bahas Tuhan lo, yang nonotnya dipotong bulan hari ke-8, yang nenen sama manusia, bahas itu. Jangan kau bahas Nabi. Apa sih ini? Bikin habis beras aja kau tinggal di Indonesia. Bang Ken, mohon maaf, itu kan temanya ketuhanan. Berarti yang sedang kita bahas itu masalah ketuhanan, Bang. Sesuai tema pintar. berarti, Bang. Kok bahas Nabi pula? Iya. Silakan, Bang. Ya kalau abang kan tadi sudah disepakati nih sesuai dengan tema. Ya berarti itu yang sedang dibahas gitu loh. Abang siap berdiskusi Bang Ken Remaus sesuai tema, Bang. Keren hostnya. Oh, aplaus dulu. Mantap. Ini momotnya Bang Gurunda, saya momot. Bunda Miska mungkin lagi ada kesibukan. Mantap. Silakan Bang Ken. Anda buka mute-nya. Tuhan lu yang lu bahas, Tuhan lu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang kau bahas. Jangan kau bahas Nabi. Dari talu, Al-Quran udah lengkap. Tuhan kami Allah, Nabi-Nabi kami ada. Lu yang berusaha mengaitkan agama lu dengan orang Yahudi. Ya, kasih saya bicara. Iya, Bang, izin saya persilakan Anda bicara. Temanya kan ketuhanan nih, Bang. Iya. Kan? Iya. Anda Ya boleh. besarnya. Ya oke, silakan Tuhan. Temanya Tuhan, Bang. Silakan, Bang. Ya, oke. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan orang Nasrani ketika menyuruh menyampaikan kepada pesuruhnya datang ke dunia, dia memberikan surat kuasa, yaitu mujizat. Musa sebagai pembawa agama Yahudi, ketika disuruh Tuhan untuk melaksanakan perintahnya, dia bisa membelah laut. Yesus ketika turun ke bumi, dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Host, Karena Allah dia yang bahas disembah mujizat oleh orang host, Kristen. dia tidak membahas Tuhan host. Ini Hantam Tuhan, tutup panci. Bagaimana menyampaikan Hantam tutup panci kepalanya host. Orang bahas Tuhan kok bahas mujizat. Dia toh. Tuhan kau yang nenen itu loh, mama nenen mam, itu loh yang kau bahas. Bahas mujizat pula kau. Ini sudah satu apa ya? Satu kesalahan tempat. Anda menyamakan Tuhan Yahudi dengan Tuhan Anda, itu padahal nggak nyambung. Satu, kedua, mukjizat kok disandingkan dengan Nabi, satu sisi sandingkan dengan Tuhan. Bang, temanya ketuhanan aja, Bang. Silakan, Bang. Ketuhanan aja, Bang. Artinya Siapa tutup panci, host? Jelaskan masalah Tuhannya aja dulu, ada berapa? Ada 1, 2 atau 3? Itu. Lanjut, silakan. Ya, lanjut. Tuhannya Silakan, Yahudi Bang tidak Ken. berkelamin, weh. Tuhannya Yahudi Iya, tidak yang berkelamin. saya mau sampaikan, Tuhanmu berkelamin. Bahas cara itu. kerja Tuhan kita. Kok cara Tuhan kerja Yahudi dan Tuhan? Nasrani. Yang dibahas ini Tuhan, bukan cara kerja. Cara kerja kok kemudian puasa 40 hari lapar, piye toh? Aduh. Bukan Gini itu. aja, izin Gurunda, begini aja lah, Iya, begini silakan. aja. Anda tidak fair, Izin. Anda tidak fair. Bang Ken, saya mohon maaf, saya ambil alih sebentar, izin Gurunda. Bang Ken, gini aja deh. Tuhannya Musa itu kan Esa Ehad. Nah sekarang kan abang ini Tuhannya ada berapa? Itu aja dulu biar gampang. Nanti baru bicara pengajaran itu berkembang, Bang. Untuk mengetahui Tuhan yang benar, Islam, Kristen, dan Yahudi, kita bisa melihat cara kerja Tuhannya. Bang, aduh. Ambil alih dulu sebentar. Bang Ken, di sini edukasi ketuhanan. Kami tanya sama Anda, siapa sejatinya satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi di keimanan Anda, dan sebutkan namanya siapa? Yahweh. Bapak Naro. Langsung aja. Yahweh. Cuman satu, namanya Bapak Naro. Bapak, anak, dan roh. Disingkat. Biar kelihatan satu. Singkat aja. Yahweh. Atau rujak. Rujak itu kan Bagaimana satu dengan kata, Tuhan tapi Anda? di dalamnya ada Ketika kedondong, Anda ada setiap mangga. ibadah keliling batu hitam dan Ya, itu prosesi ibadah orang, ngapain kau urusin? Itu balik Ngapain lagi ke kau sana urusin? ini Bang Ken ini. Kalau kau Udah mau gini bahas aja. begitu, agama Kristen pertama itu cium-cium patung. Cium-cium patung. Tangan kanan pegang kaki patung, tangan kiri masukkan amplop, hidung lekat di patung. Itu yang kau pikir. Orang Yahudi nggak pernah menyunat Tuhannya.
Orang Yahudi tidak pernah netein Tuhannya. Itu yang kau bahas. Jangan prosesi ibadah, urusan-urusan kami. Kami mau terbang dalam ibadah, kami mau berenang, itu urusan ibadah kami dengan Tuhan kami. Yang kau bahas Tuhan lo. Tuhan lo yang kau bahas, yang berak celana itu. Masih bayi itu pasti berak celana, belum ada pampers waktu itu. Ah, kau ini malah bahas yang lain. Mana sih? Bang Ken, dibuka mute-nya Bang. Jadi gini Bang, kita mulai diskusinya sederhana saja lah Bang. Tuhan Abang itu siapa Bang? Badaro. Tuhan Abang siapa Bang? Yesus Tuhan Yesus. bukan Bang? Iya. Iya. Oke, Bapak siapa Bang? Yahweh. Roh? Burung merpati. Hah? Nah, kan jadi enak kalau begitu udah. Berarti abang putri tunggal ya. Tolong kasih saya waktu untuk bicara. Sebentar. Nanti abang baru bicara pengajaran. Ya. Oke. Berarti sudah dapat. Lanjut Bang Zuma, Gurunda, silakan. Biar gampang aja saya. Rupanya channel ini hanya mau menyerang kekristenan. Biarkan kami juga bisa menyerang keislaman. Lihat temanya mengenai Anda kan menjelek-jelekan ketuhanan. Tuhan kekristenan. Bukan menjelekkan, siapa yang menjelekkan Tuhan lo? Kapan saya menjelekkan Tuhan lo? Anda tadi Kapan? bilang Tuhan berak, Tuhan. Lah, emang Yesus tidak berak? Kamu pikir waktu itu sudah ada lem LT kok untuk lem anusnya? Sekarang saya mau tanya. Udah, kau bahas ketuhanan dulu. Ya, Bahas Tuhan saya, ketuhanan Tuhan dulu. Yesus itu tidak pernah menyuruh mencium batu hitam. Tidak pernah. Pernah nggak dia menyuruh untuk menyembah dirinya? Tidak. Anda coba Ya, cari cara. terus kenapa ayat di kau Alkitab. lakukan? Kenapa kau lakukan? Ya kan dia Kenapa? sebagai guru. Yesus Kenapa kau adalah guru. lakukan? Ada perintahnya nggak? Saya sebagai murid saya mengikuti guru. Ada perintahnya nggak? Ada. Mana coba tunjukkan. Matius 28 ayat. Menjadi murid, bukan menjadi penyembah. Ya, maka saya melaksanakan perintah guru. Nah, di mana gurumu mengajarkan kau menyembah dirinya? Tidak ada. Ya, terus kau lakukan siapa? Saya sebagai murid menaati perintah Murid guru. durhaka kau itu. Anda itu yang menyembah batu hitam itu budaya Islam. Emosi dia, emosi. Kamu yang emosi. Emosi dia. Emosi. Tidak. Apa tidak? Anda boleh menjelek-jelekan Tuhan saya. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Andalah yang menjelekkan Tuhan saya. Tidak. Saya mempermasalahkan problem. Apa tuh? Ketuhanan di dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Iya, ketuhanan dalam Kristen itu menyembah makhluk kuburan. Coba. Kau tunjukkan kepada saya, orang Yahudi menyembah makhluk kuburan itu di mana di kitabnya mereka? Coba. Saya mau lihat. Yesus tidak ada dalam kuburan sekarang. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya. Yesus akan datang sebagai imam mahdi. Tunjukkan kemudian kepada saya orang Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Silakan. Anda tuh yang menyembah orang di kubur. Muhammad sekarang lagi ada di kubur itu. Bukankah dia Orang adalah rohnya kamu? sakit. Orang sakit. Tuhan kami bukan Nabi Muhammad. Loh, Rob, dia adalah Robnya kamu. Rob itu apa? Tuhan. Hah? Rob itu Tuhan? Masa? Rob itu Tuhan. Nah, coba kau tunjukkan di mana dalilnya Nabi Muhammad itu Rob. Silakan. Nanti kamu cari sendiri aja. Muhammad suruh kamu cium batu kan? Muhammad suruh kamu cium kencing onta, kamu minum kencing onta kan? Penghujat ini, teman-teman. Di kerangking aja, teman-teman. Bawa ke gereja, suruh dia minum kencingnya Pak Pendeta. Jangan di sini. Kumat tantrumnya. Kelihatan aslinya. Tubuh pendek ini.